Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik? Semoga kalian sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar membaca data. Ada dua jenis data yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama adalah membaca data dalam bentuk tabel, dan yang kedua, membaca data dalam bentuk diagram. Membaca data dalam bentuk diagram terbagi menjadi 3. Yang pertama, diagram batang. Yang kedua, diagram garis. Dan yang ketiga adalah diagram lingkaran. Pada video kali ini, kita akan belajar membaca data dalam bentuk tabel. Sedangkan membaca data dalam bentuk diagram akan kita pelajari pada video berikutnya. Membaca data dalam bentuk tabel. Di sini telah disajikan satu contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel, yang terdiri atas 2 kolom. Pada kolom pertama, berisikan tingkatan atau jenis data yang disajikan. Pada kolom kedua, berisikan banyak data. Maksudnya, dari data jumlah siswa di SD Permata, maka pada kolom pertama berisikan tingkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sedangkan banyak datanya adalah banyak siswa, karena data yang tersajikan merupakan data jumlah siswa. Jika data yang disajikan merupakan data banyak warna mobil yang terparkir, maka pada kolom pertama tingkatannya adalah warna mobil, sedangkan banyaknya adalah banyak mobil. Di mana untuk warna mobil itu terdiri dari warna hitam misalnya putih, abu, merah, kuning, dan hijau. Jika pada data warna yang paling disukai siswa kelas 5C, maka pada kolom kiri itu diisikan dengan data warna. Sedangkan pada kolom yang kedua itu diisikan oleh banyaknya siswa. Berdasarkan tabel, dapat dibaca sebagai berikut. Banyak siswa kelas 1 adalah, dari kolom kiri kita dapat mengetahui tingkatan. Kelas 1, banyaknya adalah 30 anak, maka di sini diisikan 30. Banyak siswa kelas 2. Kelas 2, 29 anak, maka kita dapat tulis dengan angka 29. Kelas 3, di sini tertera sama 29 anak, maka di sini dapat kita tulis 29 anak. Banyak siswa kelas 4 dan kelas 5 adalah, karena di sini kelas 4 dan kelas 5, maka kita harus menambahkan atau menjumlahkan 28 dengan 26. Di mana 28 ditambah 26 hasilnya adalah 54. Maka di sini kita tulis 54. 5. Jumlah seluruh siswa SD Permata adalah, jika disebutkan di sini jumlah seluruh, maka pada kolom banyak siswa kalian jumlahkan semuanya. 30 ditambah 29 ditambah 29 ditambah 28 ditambah 26 dan ditambah 26 lagi, maka kita akan peroleh hasilnya 168. 6. Selisih banyak siswa kelas 6 dan kelas 1 adalah titik-titik anak. Karena yang ditanyakan di sini adalah selisih, maka yang dilakukan adalah pengurangan. Jika jumlah penjumlahan atau penambahan, maka selisih adalah pengurangan. Karena yang dipinta adalah selisih kelas 6 dan kelas 1, maka data yang kita gunakan adalah data kelas 6 dan kelas 1. Untuk kelas 1 itu adalah 30 anak dan kelas 6 20 anak. Untuk mencari selisih, yang kita lakukan adalah mengurangi angka yang besar ke angka yang kecil. Banyaknya siswa pada kelas 1 lebih banyak daripada siswa kelas 6, maka yang kita lakukan adalah mengurangkan 30 dikurang 26, maka hasilnya adalah 4. 7. Kelas dengan siswa terbanyak adalah, untuk mengetahui
siswa terbanyak dan tersedikit dalam suatu tabel, maka kita dapat melihat pada kolom yang kedua. Dari sini dapat kita lihat mana data yang paling besar, mana data yang paling kecil. Di sini kelas 1 berjumlah 30 anak, kelas 2 29, kelas 3 29, kelas 4 28, kelas 5 26, dan kelas 6 26. Maka dari data ini dapat diketahui bahwa yang paling besar angkanya adalah kelas 1, 30 anak. Maka kelas dengan siswa terbanyak adalah kelas 1. Selanjutnya, mari kita latihan. Berikut ini adalah data olahraga yang digemari siswa kelas 5C SD 09. Karena data yang Ibu sajikan adalah data olahraga yang digemari, maka pada kolom ini yang Ibu tulis ialah jenis olahraga dari lari, bulu tangkis, renang, kasti, sepak bola, voli. Dan banyak siswa pada kolom ini menunjukkan banyak siswa setiap jenis olahraga. Berdasarkan tabel, dapat diketahui data sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa yang gemar bulu tangkis, titik-titik anak. Yang kedua, banyak siswa yang gemar sepak bola, titik-titik anak. Yang ketiga, banyak siswa yang gemar olahraga renang dan voli, adalah titik-titik anak. Ingat, di sini ada olahraga renang dan voli. 4. Banyak siswa kelas 5C adalah titik-titik anak. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengetahui banyak siswa kelas 5C? Benar, kalian dapat menjumlahkan seluruh anak dari yang senang lari, bulu tangkis, renang, kasti, sepak bola, dan voli. 5. Selisih banyak siswa yang gemar lari dan bulu tangkis adalah titik-titik anak. Masih ingat yang Ibu katakan tadi? Jika ini tanyakan selisih, maka yang dilakukan adalah benar sekali, pengurangan. Ingat, yang besar mengurangi yang kecil. Soal berikutnya. Nah, ini adalah data tabel ulangan kelas 5. Dapat kalian lihat di sini ada 5 pertanyaan. Silahkan kerjakan. Tetap semangat dan terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.